Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang hidayah yang sangat kami cintai, pertama-tama marilah kita semuanya mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat yang lainnya. Salah satu yang dapat kita rasakan saat ini adalah kita masih diberikan kesempatan dapat menjalankan puasa bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita semuanya dari jalan kebenaran menuju jalan kebenaran, yakni dinul haq, dinul Islam. Anak-anakku yang berbahagia, saya hari ini sangat berbahagia karena dapat berjumpa kembali dengan kalian, walaupun hanya lewat video. Tetapi ini adalah salah satu upaya kami supaya dapat berkomunikasi, bertatap muka dengan kalian semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, saat ini saya diberi tugas untuk menyampaikan sedikit materi tentang bulan Ramadan berkenaan dengan kegiatan pondok Ramadan di rumahnya masing-masing. Kali ini saya akan menyuplai satu bab, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Mari kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya. Hal-hal yang membatalkan puasa kita itu ada 10 macam. Apa saja itu? Yang pertama adalah dukhulu syai'in ilal jawfi min ahadil manafiq. Memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang dimiliki oleh manusia dengan sengaja. Apa saja 5 lubang itu? Yang pertama adalah lubang mulut. Yang kedua adalah lubang hidung. Yang ketiga adalah lubang telinga. Yang keempat adalah lubang buang air besar. Yang kelima adalah lubang buang air kecil. Mari kita kupas satu persatu dari 5 lubang tersebut. Yang pertama adalah mulut. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut, yang dimaksud di sini adalah menelannya. Saya ulangi, menelannya. Misalnya kita ambil air, kita masukkan dalam mulut kita, kemudian kita telan, maka puasanya batal. Tetapi kalau tidak kita telan, kita biarkan di dalam mulut, maka puasanya tidak batal. Ada es krim, kita masukkan dalam mulut, tidak ditelan, tidak batal. Tapi kalau tertelan, maka puasa kita menjadi batal. Intinya adalah menelan. Lalu ada permasalahan, bagaimana kalau menelan ludah? Apakah puasanya batal? Ternyata menelan ludah puasanya tidak batal dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah ludah yang kita telan adalah ludah kita sendiri, bukan ludahnya orang lain. Kok bisa? Kok sampai ludahnya orang? Bisa. Contoh misalnya, kita punya adik yang lucu, imut, kita gemes, kemudian mencium mulutnya, tiba-tiba air liurnya itu masuk ke dalam mulut kita, kemudian kita telan. Nah, itu puasanya menjadi batal karena itu bukan ludah kita, tapi ludahnya orang lain.
Misalnya kamu ludah setiap pagi, kamu kumpulkan dalam gelas, kemudian kamu minum, kamu telat, maka puasanya batal. Karena walaupun itu ludah kita sendiri, tetapi sudah keluar dari tubuh kita. Saran yang berikutnya adalah ludah itu masih tidak campuran dengan benda-benda lain. Contoh, kita ambil permen, kita masukkan mulut, kita punya. Di dalamnya itu ada banyak ludah itu yang sudah tercampur dengan permen itu, kita telan. Nah, ludah semacam itu juga membatalkan puasa. Itu kriteria ludah yang bisa kita telan tidak batal puasa, seperti itu sarannya. Kemudian lubang berikutnya adalah lubang hidung. Batanya bersama mana? Batanya adalah hidung bagian atas sampai sejajar dengan mata kita. Kalau di atasnya itu membatalkan puasa kalau kita memasukkan sesuatu. Tapi kalau di bawahnya itu tidak batal. Misalnya ada anak atau kalian memasukkan jari ke dalam hidung, tidak batal puasanya karena itu masih berada di area di bawahnya atau hidung bagian luar. Berikutnya adalah telinga. Batas telinga itu mana? Sehingga bisa membatalkan puasa kalau dimasuk sesuatu. Batasnya adalah ketika kita memasukkan jari kelingking ini, kita masukkan ke dalam telinga. Mentoknya itu adalah batas antara telinga bagian dalam dan bagian luar yang tidak dimasuki oleh jari ini. Itu kalau dimasukkan sesuatu, maka puasa kita menjadi batal. Misalnya kita ambil ketempat, kemudian kita masukkan, nah puasa kita itu menjadi batal. Berikutnya adalah dua lubang yang disebut dengan kubul dan dubur. Misalnya ini sebenarnya saya itu risih menyampaikan, tetapi karena ilmu apa boleh berbuat. Misalnya ada seorang laki-laki, kemaluannya yang lubang itu dimasuki air, nah itu batal puasanya. Untuk yang perempuan misalnya, dia itu setelah selesai keluar air kecil, kemudian mau membersihkannya, caranya itu tangan itu harus sejajar. Kemudian jari jemari bagian dalam ini kita gosok-gosokkan dengan kemaluan tersebut. Jangan sampai jari ini ada yang bengkok. Kalau ada yang bengkok, nanti resikonya adalah masuk dan itu akan membatalkan puasa. Jadi hati-hati ya, dengan sejajar jari jemari bagian dalam, kemudian kita gosokkan, kemudian kita bersihkan. Seperti itu, pasti tidak akan masuk. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Seperti ini maksudnya, kita ini tidak ingin muntah, tapi dengan tindakan kita, misalnya memasukkan jari ini dalam mulut kita sampai dalam, tiba-tiba kita muntah. Nah, muntah semacam ini puasa kita menjadi batal. Berbeda kalau kita itu pagi-pagi tidur, kemudian bangun itu perut mulas, kemudian muntah, itu tidak apa-apa karena itu kan tidak sengaja. Yang tadi disengaja itulah yang membatalkan puasa. Berikutnya yang membatalkan puasa adalah bersenggama antara seorang suami
puasanya menjadi batal. Berikutnya adalah al-wiladah, melahirkan. Ada seorang ibu sedang hamil besar, puasa, tiba-tiba jam 5 itu lahir, maka seketika itu pula puasanya menjadi batal. Berikutnya adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar mengiringi seseorang melahirkan. Itu juga puasanya menjadi batal. Biasanya ini rata-rata 40 hari ke depan itu adalah darah nifas. Berikutnya adalah hilang akal. Hilang akal ini ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah gila. Orang yang gila walaupun sekejap saja itu puasanya menjadi batal. Ya, walaupun sekejap berbicara-bicara tiba-tiba hilang akal karena gila, maka puasanya seketika itu menjadi batal. Berikutnya adalah karena pingsan. Karena pingsan. Misalnya kita setelah sahur kemudian pingsan. Nah, pingsan itu sampai maghrib. Maka pingsan itu akan membatalkan puasa kita. Tetapi kalau pada pertengahan hari itu kita sadar kemudian pingsan lagi, maka puasanya tidak batal. Yang ketiga, hilang akal karena tidur. Nah, hilang akal karena tidur itu tidak membatalkan puasa sama sekali. Berikutnya adalah murtad, keluar dari agama Islam. Misalnya kita puasa siang hari tiba-tiba mempunyai keyakinan, oh Nabi Muhammad itu adalah bukan Nabi terakhir, bukan utusan Allah, maka seketika itu pula puasa kita menjadi batal. Itu tadi beberapa hal yang membatalkan puasa kita. Ada sebuah permasalahan, misalnya seperti ini. Ada seseorang yang matanya itu sakit, ya. Kemudian dia itu memasukkan obat tetes ke dalam mata kita. Perhatikan, kemudian sampai ke tenggorokan kita terasa pahit sekali. Nah, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ternyata itu juga tidak membatalkan puasa. Mengapa demikian? Karena kita itu memasukkannya tidak pada 5 lubang yang kita sebut tadi. Jadi kalau tidak melalui yang kita sebut tadi, maka puasa kita tidak menjadi batal. Demikian anak-anakku yang sangat berbahagia hari ini. Apabila